Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari LKS 9 dengan topik kejadian saling bebas dari nomor 1 sampai nomor 5 yang diambil dari buku Matematika kelas 12 wajib 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013 dari bab nomor 4 dengan judul Peluang mulai dari halaman 109. Oke, kita mulai. Misalkan E dan F adalah kejadian-kejadian yang saling bebas dengan peluang E adalah 0,3 dan peluang F adalah 0,4, maka hitunglah A peluang dari E iris F. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa peluang A itu sama dengan NA per NS. Lalu khusus untuk LKS ini adalah topik baru yaitu kejadian yang saling bebas ya. A dan B disebut saling bebas jika peluang dari A iris B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Ya, jadi untuk nomor 1 ini kita tuliskan terlebih dahulu info dari soal yaitu PE 0,3, PF yaitu 0,4, lalu E dan F saling bebas. Nah, pertanyaan A ditanya peluang E iris F. Kita tinggal gunakan saja ketentuan saling bebas tadi, yaitu tinggal ini diganti dengan PE dan yang ini diganti dengan PF ya. Jadi sama dengan PE dikali dengan PF berarti sama dengan nilainya 0,3 dikali dengan 0,4 sama dengan 0,12. Selesai soal A. Nah, untuk soal B ditanya adalah peluang E digabung dengan F. Ya, ini dari LKS sebelum-sebelumnya kita sudah tahu itu sama dengan PE ditambah dengan PF dikurang dengan E iris F ya. PE kita sudah tahu 0,3, PF 0,4 lalu dikurang dengan 0,12 yang tadi kita barusan hitung ini ya. Jadi ini kita barusan hitung nilainya adalah 0,12. Jadi ini tinggal ditambah dan dikurang saja, hasil akhirnya adalah 0,53. Nah, untuk soal C ditanya P, E komplement iris dengan F komplement. Saya tuliskan di sini sama dengan PF dikurang dengan PE iris F ya. Ini kalau bisa dihafal. Ya, penjelasannya adalah kalau misalnya kita buat diagram Venn untuk E yang ini, kemudian diagram Venn untuk F adalah yang ini, maka pertama-tama kita harus tahu bahwa yang di tengah-tengah ini, yang saya arsir dengan warna merah, itu adalah E iris F. Nah, lalu pertanyaan soal adalah E komplement iris F komplement. Itu artinya kita mau F dan kita tidak mau E. Maka kalau kita lihat diagram Venn ini sekali lagi, F adalah yang ini, lalu kita harus buang yang E. Nah, buang yang E itu berarti yang merah ini kita harus buang. Nah, diperolehlah yang bagian hitam ini. Itulah F tanpa E. Ya, berarti sama artinya dengan peluang F yaitu F semuanya, lalu kita kurang, kita buang yang merah ini, yaitu PE iris F. Ya, dari soal PF adalah 0,4, lalu dari jawaban soal A kita sudah tahu bahwa E iris F adalah 0,12. Kita masukkan, lalu kita kurangkan, hasil akhir adalah 0,28. Nah, untuk soal D, bentuknya mirip, ya, ditanya P, E, iris F komplement. Oke, nah saya tidak jelaskan panjang lebar lagi. Ini artinya kita mau E dan kita tidak mau F. Berarti yang kita mau adalah yang daerah hijau ini. Oke, berarti itu sama dengan PE dikurang PE iris F ya. PE adalah semuanya, E iris F itu yang merah ini, jadi diperoleh tinggal yang hijau. Berarti sama dengan 0,3 dikurang 0,12 sama dengan 0,18. Selesai soal D. Nah, bagaimana dengan soal E? Soal E maunya adalah E komplement iris dengan F komplement. Nah, tolong ingat ini E komplement iris F komplement sama artinya dengan E digabung dengan F lalu dikomplement. Nah, lalu dari LKS sebelumnya kita sudah tahu kalau misalnya ada sesuatu dikomplement, peluangnya berapa? Itu sama dengan 1 dikurang peluang dari A-nya. Ya, dari sesuatunya itu. Jadi, sesuai dengan ketentuan tadi, kita maunya peluang dari E gabung F dikomplement. Maka itu sama dengan 1 dikurang peluang dari E gabung F. Berarti sama dengan 1 dikurang, nah E gabung F kita sudah hitung di soal B ini
Berarti kurang 0,12 sama dengan 0,48. Oke, bagaimana dengan soal yang F? Ditanya peluang E komplement jika F komplement, ya. Dituliskan sekali lagi di sini, E komplement jika F komplement. Sesuai dengan LKS sebelumnya, itu sama dengan E komplement iris F komplement peluangnya per peluang dari F komplement, ya. Sesuai dengan yang di belakang ini. Oke, nah yang belakangnya F komplement, maka yang di bawah ini adalah P dari F komplement. Tapi dari soal E tadi kita sudah tahu bahwa E komplement iris F komplement peluangnya 0,48, kita masukkan di atas per yang di bawah kita perlu PF komplement, berarti itu sama dengan 1 dikurang PF, ya. PF kita sudah tahu adalah 0,4, dimasukkan saja lalu kita sederhanakan hasil akhir 0,8. Oke. Untuk soal GHI, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, soal G, kita maunya peluang F komplement jika E. Nah, itu berarti sama dengan peluang F komplement iris E per peluang E, ya. Perhatikan ini ini harus sama. Oke. Nah, tapi dari soal D tadi, kita sudah hitung peluang E iris F komplement, hasilnya adalah 0,18. Jadi kita masukkan saja di atas 0,18 per yang bawah peluang E, kita sudah tahu 0,3, lalu kita sederhanakan diperoleh hasil akhir 0,6. Kalau yang H caranya mirip saja, ya. Peluang E jika F komplement sama dengan peluang E iris F komplement per peluang F komplement. Tadi di soal C kita sudah hitung ini peluang dari E komplement iris F. Hasilnya 0,28. Maka kita tinggal masukkan, untuk yang H masih dipakai E iris F komplement, ya. Jadi masih dipakai yang ini. Kita masukkan saja ke sini. Ya, per peluang F komplement itu berarti 1 dikurang F komplement. Berarti 1 dikurang 0,4, lalu kita tinggal sederhanakan. Hasil akhirnya adalah 0,13. Nah, lalu yang ini kita pakai di soal I, ya. Soal I mintanya peluang E komplement jika F. Maka itu sama dengan peluang E komplement iris F per peluang F. Nah, ini ternyata sama persis dengan yang ini. Maka 0,28 tinggal dimasukkan di atas per peluang F. Kita sudah tahu dari soal 0,4, maka sederhanakan hasilnya 0,7. Oke, demikianlah soal nomor 1. Kita lanjut ke slide berikutnya, soal nomor 2. Jika A dan B adalah dua kejadian yang acak sehingga peluang A-nya 1/4, peluang B-nya 1/3, dan peluang A gabung B adalah setengah, disuruh tunjukkan bahwa A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu info soalnya. Lalu kita gunakan rumus ini, ya. Peluang A gabung iris B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A gabung B. Peluang A tinggal kita masukkan 1/4 dari info soal, peluang B masukkan 1/3. Lalu peluang A gabung B sudah tahu dari soal adalah setengah. Nah, ini tinggal disederhanakan. Semuanya kita buat jadi per 12. Ya, 4 dikali 3 jadi 12, makanya yang atas 1 juga dikali 3 menjadi 3. Lalu 3 dikali 4 menjadi 12, maka yang atas 1 dikali 4 adalah 4. Lalu 2 dikali 6 adalah 12, makanya dikurang 6. Oke, 3 tambah 4 kurang 6 menjadi 1/12. Nah, kemudian kita tinggal cek apa syarat saling bebas. Oke, kita tinggal cek PA dikali dengan PB. Ya, PA hasilnya 1/4, PB adalah 1/3. 1/4 kali 1/3 adalah 1/12. Dan kita lihat bahwa PA iris B yang atas hasilnya 1/12, PA kali PB hasilnya juga 1/12, maka itu memenuhi syarat untuk saling bebas, ya. Sehingga kita tahu bahwa A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika PA adalah 0,6, PB adalah P, lalu PA gabung B adalah 0,6, maka dan A dan B adalah kejadian-kejadian yang saling bebas, disuruh hitung nilai P. Oke, P itu adalah PB, ya. Nah, jadi ini info soalnya. Kita tahu PA adalah 0,4, PB adalah P, A dan B saling bebas.
Artinya PA iris B kita tinggal gunakan rumus ini masukkan 0,4, ini masukkan P, berarti sama dengan 0,4 dikali P. Nah, tahap selanjutnya, oke, sebelum kita tulis ini, kita masih perlu P, A, gabung B, itu sama dengan PA, ditambah dengan PB, lalu dikurang dengan PA iris B ya. Ini sesuai dengan LKS sebelumnya. Lalu PA gabung B dari info soal adalah 0,6. Jadi kita masukkan 0,6 di kiri. Sama dengan PA dari info soal 0,4. Lalu ada PB dari info soal adalah P. Lalu dikurang dengan PA iris B. Kita sudah hitung di sini 0,4 kali P. Lalu kita tinggal sederhanakan saja 0,4 pindah ke kiri. Maka 0,6 dikurang 0,4 adalah 0,2. Sama dengan yang kanan P dikurang 0,4P menjadi 0,6P. Lalu kita tinggal sederhanakan 0,6 pindah ke kiri, 0,2 per 0,6. Maka kita dapat P sama dengan, ini atas bawah dikali 10. Ya, 0,2 kali 10 jadi 2, 0,6 kali 10 jadi 6. Jadi ini disederhanakan adalah 1 per 3. Itulah yang diminta dari soal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, sebelum itu, silahkan di-subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Lalu, like video ini kalau kamu suka, dan tinggalkan komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka di video ini. Ya, silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Soal nomor 4, jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, dengan peluang A komplemen sama dengan 65%, kemudian peluang A gabung B adalah 0,65, dan peluang B komplemen adalah 1 kurang P, disuruh hitung nilai P. Nah, jadi info soalnya PA komplemen adalah 65%, berarti itu sama dengan 0,65. Sehingga kita tahu bahwa PA adalah 1 dikurang PA komplemen, berarti sama dengan 0,35. Lalu info soalnya PA gabung B itu adalah 0,65. Kita tuliskan dulu rumusnya, PA gabung B adalah PA ditambah PB dikurang PA iris B, dan kita tahu ini saling bebas. Maka, kita masukkan PA gabung B adalah 0,65, PA kita sudah tahu adalah 0,35 di sini ya, PB kita masukkan, kita belum tahu, kemudian dikurang PA iris B sama dengan PA 0,35 dikali PB. Ya, nah 0,35-nya kita pindah ke kiri menjadi 0,3. Kemudian ini yang kanan tersisa PB dikurang 0,35 PB itu sama dengan 0,65 dikali PB. Sehingga kita dapat PB adalah 0,3 per 0,65. Nah, itu tinggal kita kalikan atas dan bawah dengan 100. Berarti 35 per 65. Lalu kita bagi atas bawah dengan 5. Sehingga diperoleh 6 per 13. Ya, sesuai dengan ini. Nah, lalu kita tahu bahwa PB komplemen ya dari soal PB komplemen adalah 1 dikurang P. Maka yang ini pasti adalah PB-nya. Ya, sama dengan P. Ya, karena rumusnya kan PB ditambah dengan PB komplemen itu sama dengan 1. Ya, jadi kalau PB komplemen saja itu adalah 1 dikurang PB. Oke, nah dari bentuk ini kita tahu ini adalah PB-nya. Ya, jadi PB adalah P sama dengan 6,13. Sorry, maksud saya 6 per 13. Nah, kita lanjut ke soal terakhir untuk video ini, soal nomor 5. Diketahui bahwa A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas. Peluang kejadian A dan B masing-masing 1/8. Oh, maksudnya peluang kejadian A dan B adalah 1/8. Kemudian peluang kejadian bukan A dan bukan B adalah 3/8. Hitunglah PA dan PB. Pertama-tama info soal A dan B saling bebas. Sehingga PA iris B itu sama dengan PA dikali PB. Dari kata-kata soal itu adalah 1/8. Itu info pertama. Lalu diketahui lagi bukan A dan bukan B itu 3/8 ya. Berarti A komplemen iris B komplemen adalah 3/8. Tapi kita sudah tahu bahwa A komplemen iris B komplemen sama dengan A gabung B lalu dikomplemen.
Dan yang ini sama dengan 1 dikurang PA gabung B sama dengan 3/8. Jadi kita tahu bahwa PA gabung B adalah 5/8 ya, karena kita tinggal ambil 1 dikurang 3/8. Nah, lalu kita gunakan rumus ini. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. PA gabung B kita tadi sudah hitung di sini 5/8, masukkan. PA nggak tahu, PB kita juga belum tahu, tapi PA iris B kita sudah tahu, itu adalah 1/8 yang ada di sini. Oke, nah 1/8-nya pindah ke kiri menjadi 5/8 ditambah 1/8 adalah 6/8 sama dengan PA ditambah PB. Nah, artinya apa? Artinya kita memperoleh dua persamaan, yang pertama ini, lalu yang kedua ini, ya. Untuk lebih mudahnya kita misalkan saja PA menjadi X, jadi ini X, kemudian PB jadi Y, ini pun sama, ini X, ini pun menjadi Y, maka yang pertama ini kita bisa tulis ulang menjadi 1/8 sama dengan X kali Y. Kalau kita mau Y saja, X yang dipindah ke kiri berarti menjadi 1/8 dikali 1/X. Yang kedua ini 6/8 sama dengan X ditambah Y. Oke, nah lalu kita masukkan saja ini ke sini. Oke, berarti yang kiri tetap 6/8, yang kanan X tetap X, Y-nya kita ganti menjadi 1/8X. Lalu kita kalikan kedua sisi dengan 8X sehingga penyebutnya bisa hilang ya. 6/8 dikali dengan 8X tersisa 6X. X kita kalikan dengan 8X menjadi 8X kuadrat, lalu 1/8X dikalikan dengan 8X, tersisa 1. Nah, lalu kita pindahkan 6X-nya ke kiri, 0 sama dengan 8X kuadrat, dikurang 6X ditambah 1, kita faktorkan, ya, menjadi 4X dikurang 1, lalu 2X dikurang 1. Sehingga untuk yang kiri ini, kita dapat X-nya adalah 1/4, lalu kita masukkan X ke sini, 1/1/4 kita kalikan dengan 1/8. Oke, hasilnya adalah setengah. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa X-nya adalah setengah, kita masukkan ke sini, diperoleh Y sama dengan 1/8 dikali 1/1/2, nanti diperoleh hasilnya 1/4 ya. Jadi kita dapat dua set jawaban. Jawaban pertamanya adalah yang ini, lalu jawaban yang keduanya adalah ini. Oke, nah kita tuliskan ulang saja. Jadi PA adalah 1/4 karena kita tahu PA-nya X ya, PB-nya Y. Jadi masukkan X-nya 1/4, masukkan Y-nya setengah. Atau situasi keduanya, PA-nya setengah atau PB-nya adalah 1/4. Itulah jawabannya. So, demikianlah video kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu kalau ada masalah dengan soal-soal di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.